Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Salsabila Sakinah di kampus virtual Ferdi Arifin. Ini adalah episode terakhir KVFA bersama saya, dan pada episode terakhir kali ini kita akan bahas sedikit tentang studi kasus museum yang partisipatoris yang teorinya sudah kita bahas pada sesi sebelumnya, dan juga akan ada sedikit penutup tentang kritik dan pro kontra yang dihadapi oleh gerakan museologi pembaharuan. Oke, kita mulai dari studi kasus dulu. Jadi studi kasus yang akan kita angkat pada sesi kali ini tentang museum yang partisipatoris, tentang desain partisipatori di suatu museum, itu akan berasal dari Bristol Museum and Art Gallery di Inggris. Jadi di Bristol Museum ini, desain-desain partisipatori atau kegiatan-kegiatan partisipatoris itu letaknya ada di lantai dasar di bagian belakang. Jadi secara alur, pengunjung akan berkeliling pameran dulu, melihat-lihat berkeliling galeri yang lain sebelum pada akhirnya akan sampai di galeri yang partisipatoris ini. Oke, kita refresh sedikit apa yang kita bahas pada sesi sebelumnya. Jadi pada sesi sebelumnya kita sudah membahas bahwa sebuah desain partisipatori yang baik itu memfasilitasi audiens dengan karakter yang berbeda. Bukan hanya creators, tapi juga critics atau commentators, joiners, collectors, juga spectators. Nah, kita akan lihat bagaimana Bristol Museum and Art Gallery ini berusaha memfasilitasi kebutuhan audiens yang berbeda tersebut. Oke, kita langsung aja lihat ke gambar pertama. Di gambar pertama ini, Bristol Museum meminta pengunjung untuk membuat suatu artwork, untuk menggambar atau memproduksi suatu artwork. Ini adalah desain partisipatori yang ditujukan untuk mereka, untuk audiens, untuk pengunjung yang karakteristiknya adalah creators atau menciptakan sesuatu. Kemudian kita lihat di gambar kedua, museum ini saat saya datang ke sana, ini alatnya lagi rusak, lagi agak error, jadi saya nggak bisa pakai secara langsung, tapi dari instruksinya kita dapat melihat bahwa museum ini, di desain partisipatori ini, meminta pengunjung untuk membaca sebuah blog yang berisi artikel-artikel yang sudah ditulis oleh orang-orang lainnya dan meninggalkan komentar di sana. Ini ditujukan untuk audiens yang merupakan termasuk dalam kategori critics atau commentators. Kemudian di gambar ketiga kita bisa lihat bahwa museum ini meminta, di gambar ketiga dan keempat maksudnya, di gambar ketiga kita bisa lihat bahwa museum ini meminta pengunjung untuk memvote atau memilih menentukan apakah mendisplay kerangka manusia di museum itu sesuatu yang patut atau tidak patut untuk dilakukan. Di gambar keempat, museum ini juga meminta pengunjung untuk memilih statement mana atau pernyataan mana yang paling mereka setujui di antara beberapa statement yang ada terkait pengembalian bronze statue ke negara asalnya atau repatriasi. Nah, ini adalah bagian dari joiners. Jadi pengunjung memfasilitasi audiens yang ingin menyampaikan pendapatnya dengan bergabung pada pendapat-pendapat lain yang sudah ada atau join pada pendapat-pendapat lain yang sudah ada. Kemudian di gambar yang kelima, itu museum mencoba memfasilitasi pengunjung yang sifatnya collectors dengan menyediakan koleksi-koleksi yang dapat dikatalogisasi oleh audiens atau oleh pengunjung. Ini adalah contoh desain partisipatori berjenjang yang mampu merangkul lebih banyak partisipan untuk ikut terlibat dalam kegiatan partisipatori yang ada di museum. Jadi menyediakan lebih dari satu desain partisipatori untuk audiens yang berbeda-beda. Mereka yang memang nature-nya suka bikin sesuatu, itu terfasilitasi di sini. Tapi mereka yang nggak terlalu percaya diri untuk bikin sesuatu atau nulis sesuatu sendiri, mereka bisa terfasilitasi dengan nulis komen aja, menanggapi yang udah ada, atau juga voting aja deh. Saya tuh pengen berpendapat, menyampaikan suatu pendapat tentang suatu topik yang ada di museum, tapi saya bingung gimana menyusun kata-katanya, bingung gimana harus menyampaikannya dengan kalimat yang itu bisa tepat sasaran. Nah, untuk pengunjung-pengunjung yang kayak gitu disediakan opsi voting tadi, jadi pengunjung bisa tetap menyampaikan pendapatnya tanpa perlu memikirkan kerumitan-kerumitan tadi. Gitu. Oke, pada sesi sebelumnya kita juga sudah bahas bahwa desain partisipatori yang baik itu adalah desain partisipatori yang bisa memberikan nilai tambah kepada museum. Jadi nggak cuma sekedar just for fun aja. Nah, di Bristol Museum ini hal itu juga terpenuhi. Jadi misalnya pada contoh yang soal voting tadi, voting apakah
human remains atau kerangka manusia itu layak atau tidak layak ditampilkan di museum, etis atau tidak, itu hasil votingnya akan ikut menentukan keputusan museum tersebut ke depannya apakah akan mendisplay atau tidak mendisplay human remains yang mereka miliki. Gitu. Jadi di sini partisipasi kontribusi pengunjung itu adalah sesuatu yang berharga bagi museum dan bukan sesuatu yang ya udah, yang penting museum pengunjung senang, udah terlibat, udah voting, udah bikin sesuatu, tapi ya udah gitu aja, nggak seperti itu. Gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah desain partisipatori itu hanya dapat dibuat dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan teknologi digital seperti yang ada di Bristol Museum ini? Jawabannya enggak. Waktu saya bikin pameran terakhir, History Goes to Mall Pangkal Pinang bulan Maret kemarin, tepat sebelum COVID melanda, itu saya mencoba memanfaatkan hal-hal sederhana untuk menciptakan sebuah desain partisipatori di museum, seperti misalnya dengan menggunakan kartu-kartu yang dapat ditempel atau dapat dimasukkan ke dalam kotak, atau stiker lokasi yang dapat ditempel yang kemudian mereka diminta menceritakan. Jadi mereka bisa cuma menempel stiker aja, tapi bisa juga diminta menceritakan apa yang ada di baliknya. Misalnya, saya berasal dari lokasi tertentu. Kalau misalnya mereka cuma mau nempel aja, ya udah, itu memfasilitasi satu kategori audiens. Tapi kalau mereka misalnya adalah kategori creators yang ingin bercerita sesuatu soal tempat asal mereka itu juga disediakan, difasilitasi di sana. Seperti itu. Nah, apakah teman-teman punya ide-ide lain soal desain partisipatori di museum? Boleh disampaikan di kolom komentar. Baik, jadi 9 episode ini, 9 minggu terakhir kita sudah banyak membahas berbagai hal tentang museologi pembaharuan. Yang muncul kalau misalnya teman-teman masih ingat, sejak awal kita sebutkan bahwa museologi pembaharuan ini, gerakan museologi pembaharuan ini sesungguhnya merupakan kritik terhadap museum tradisional, terhadap institusi tradisional yang lebih mementingkan objek di atas segala-galanya. Tapi ternyata museologi pembaharuan ini, gagasan-gagasan dalam museologi pembaharuan ini juga sesungguhnya tidak lepas dari kritik dan pro kontra. Dari sekian banyak kritik, setidaknya saya dapat menyimpulkan ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah soal trust. Di episode kedua, kita sudah membahas bahwa New Museology atau gerakan museologi pembaharuan berpendapat bahwa museum itu bisa menjadi tempat yang tidak netral, justru harus tidak bebas nilai atau harus memiliki kepentingan dan bisa bersifat politis. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, apakah kemudian publik masih akan mempercayai apa yang dikatakan oleh museum? Begitu pula soal partisipasi publik yang baru saja kita bahas di episode-episode terakhir. Ketika publik atau komunitas tempat atau masyarakat pada umumnya dapat mengkontribusikan suatu pengetahuan ke dalam display pameran di museum, kemudian apa yang akan membedakan antara pengetahuan yang valid, pengetahuan yang sahih dengan pengetahuan yang belum terverifikasi? Bagaimana dengan trust dari pengunjung soal itu? Padahal selama ini museum diyakini sebagai suatu tempat yang tingkat kevalidannya atau tingkat kesahihan apa yang ditampilkannya itu tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah soal definisi peran dan fungsi museum. Gagasan-gagasan yang diusung oleh gerakan museologi pembaharuan jelas-jelas akan mengubah banyak hal dalam arti definisi museum, seperti sudah terlihat di perdebatan ICOM beberapa waktu terakhir ini untuk mengubah definisi museum itu sendiri seperti apa. Kemudian peran dan fungsi museum juga akan berubah drastis atau berubah secara revolusioner. Apakah museum siap? Apakah museum-museum yang sudah ada di dunia ini yang jumlahnya banyak sekali itu siap untuk melakukan perubahan tersebut? Kemudian yang ketiga adalah sebuah otokritik, bahwa ketika museologi pembaharuan ini melakukan dikotomi antara museum tradisional yang berfokus pada objek atau objek centered ke prinsip dari museologi pembaharuan yang berfokus pada publik, kritik yang muncul adalah kenapa harus ada dikotomi tersebut? Memangnya museum nggak bisa merangkul kedua hal tersebut? Memangnya museum nggak bisa menjadi tempat untuk objek yang sekaligus ditujukan untuk publik, yang berfokus, yang centered pada objek atau koleksi, tapi juga pada people dan publik. Gitu. Gimana menurut teman-teman? Apakah masa depan gerakan museologi pembaharuan ke depannya? Apakah mungkin akan ada new museology? Kita lihat aja. Terima kasih.